Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ekspedisi Zikir Kuba Butuni. Kami akan sedikit menjelaskan tentang pusaka peninggalan leluhur di Pulau Buton. Sebelum kita lanjut, jangan lupa share, komen, dan like, nonton sampai habis agar tidak gagal paham. Benteng Keraton sebagai bekas pusat pemerintahan pada masa Kesultanan Buton masih memperlihatkan berbagai peninggalan sejarah yang dapat disaksikan sampai sekarang. Peninggalan-peninggalan itu berupa benteng tua, istana sultan, makam sultan, masjid tua, alat-alat kelengkapan kesultanan, arsip atau naskah-naskah masa kesultan dan beberapa tinggalan lainnya. Ruang publik berupa Yaroana Masigi berada di dalam kompleks Benteng Keraton Buton, yaitu benteng dengan panjang keliling 2.740 meter yang mengelilingi permukiman bernama Kelurahan Melai. Kelurahan Melai merupakan satu-satunya permukiman tradisional yang bertahan peninggalan Kesultanan Buton di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Eksistensinya sejak abad ke-15 m. Merupakan kawasan yang pernah menjadi pusat kota serta pusat kekuasaan di zaman pemerintahan Kesultanan Buton dan menjadi embrio dari kota Bau-Bau. Secara fisik, ruang publik Yaroana Masigi merupakan sebuah kawasan area terbuka yang terdiri dari beberapa objek bangunan bersejarah yang berkaitan erat dengan sejarah Kesultanan Buton yang mengitarinya berupa Batu Wolio, Batu Popawa, Baruga, Masjid Agung Keraton, dan makam Sultan Murhum. Yaroana, halaman, terletak di tengah-tengah di antara masjid, Baruga dan Batu Popawa, dengan luasan tanda kurang lebih 1.000 meter persegi. Halaman ini telah ada sejak era pemerintahan Ratu Waka-Aka di abad ke-13 berupa tanah kosong. Pada zaman Kesultanan halaman ini dipergunakan sebagai ruang untuk mengumpulkan warga, mengabarkan sesuatu, ritual adat, menyambut tamu Kesultanan, tempat prosesi pelantikan, mengumpulkan warga untuk melihat prosesi pelantikan. Sampai saat ini fungsi tersebut masih berlangsung. Secara fisik perubahannya adalah dari halaman berumput menjadi paving. B. Batu Popawa, Batu Pelantikan Sultan. Batu Popawa, Batu Pelantikan Sultan, terletak sekitar 30 meter di timur masjid, berbentuk bulat memanjang, elips. Di bagian tengah batu terdapat lubang yang memanjang menyerupai tapak kaki manusia. Batu ini berukuran sekitar 50 cm x 35 cm. Disebut Batu Popawa, batu yang dipayungi, karena di tempat ini pelantikan dan pengambilan sumpah sultan diiringi dengan pemutaran payung kesultanan. Batu Popawa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem kekuasaan Kesultanan Buton, karena Batu Popawa ini merupakan tempat pelantikan sultan. Batu Popawa disebut juga Batu Ponu karena bentuknya yang menyerupai punggung penyu, letaknya di depan Masjid Agung Keraton. Setiap raja Sultan Buton akan dilantik di tempat ini oleh Pata Limbona, Sio Limbona, Dewan Legislatif pada masa itu. Kondisi saat ini cukup terawat di mana sudah diberi pembatas di sekelilingnya. Di sekitaran batu pelantikan ini juga sudah dilantai keramik yang sebelumnya hanya semen biasa. Batu Popawa juga sudah diberi pelindung berupa atap. C. Batu Wolio, Batu Yigandangi. Batu Wolio berada di samping makam Sultan Murhum. Batu setinggi tanda kurang lebih 1 meter ini dapat mengeluarkan air pada waktu-waktu tertentu kecuali pada musim kemarau, yang dipergunakan untuk tempat membasuh atau memandikan para raja dan sultan yang akan dilantik. Batu Wolio diperkirakan telah ada bersamaan dengan periode keberadaan Batu Popawa. Akses terhadap Batu Wolio sudah terkelola dengan baik sehingga kondisinya fisiknya cukup baik dengan disediakannya pagar batu yang mengelilingi objek. Batu Wolio yang terletak sekitar 10 meter di timur makam Sultan Murhum. Batu tersebut disebut Yigandangi karena di tempat ini dilakukan pemukulan gendang pada malam sebelum pelantikan Sultan Buton agar air suci keluar untuk memandikan calon sultan yang akan dilantik keesokan harinya. Batu Yigandangi merupakan tugu batu setinggi 1 meter, memiliki celah pada sisi luarnya.
Menurut masyarakat setempat, di masa lalu terdapat mata air pada celah batu ini yang diyakini dapat menyembulkan air bila akan ada penobatan Raja Sultan. Akan tetapi, pada masa sekarang celah pada batu itu tidak lagi mengandung air. Makam Sultan Murhum dan Batu Wolio. Makam Sultan Murhum terletak di puncak Bukit Lele Mangura, sebelah tenggara masjid, dengan luas sekitar 3x3 meter. Bangunan makam tidak memiliki atap, dikelilingi tembok yang dicat warna putih. Tembok makam berukuran sekitar 4x3 meter, dan merupakan satu-satunya makam yang ditembok tinggi. Di sekitar makam terdapat pohon asam dan beberapa pepohonan besar sehingga lokasi itu teduh. Sultan Murhum merupakan Raja Kefi dan Sultan Buton yang pertama. Berdasarkan beberapa sumber, Murhum dilantik menjadi Sultan Buton pertama pada tahun 948 Hijriah dan wafat pada tahun 1584 Masehi. Lokasi makam berada di sebelah timur masjid, berada di dataran yang lebih tinggi. Jirat makam diperbaiki pada tahun 1989, dibuatkan sarana jalan yang menuju situs. Untuk mencapainya dapat menggunakan anak tangga yang disediakan. Ada anak tangga juga yang disediakan di samping makam untuk melihat sekeliling makam, namun tangga yang berada di samping makam kurang terawat, sehingga jarang digunakan. Selain makam Sultan Murhum, terdapat pula beberapa makam Sultan Buton lainnya, namun tidak terawat dengan baik. Makam Sultan Buton ini tersebar di benteng Keraton Buton, baik mengelompok maupun makam tunggal yang semuanya tidak beratap. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.